PWR laba kuartal 1 2023 naik 47%. Nah, ini alasannya akan saya bahas di video kali ini, di mana saya take video ini pada hari Senin ya. Hari Senin, dan ini video nanti akan tayang di hari Selasa malam. Seperti apa? Apa yang membuat POWR labanya naik kencang? Check this out. Oke, ini ya, karena saya Selasa kemungkinan tidak bisa mantau market, saya ada keluar kota, jadi saya take video ini di hari Senin ini sekalian tentang POWR. Nah, ini juga salah satu yang di request dari subscriber atau viewer. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu sekalian, tolonglah di subscribe. Yuk di subscribe yuk, biar cepat jadi 1500 subscriber, karena mungkin akan ada surprise ya di tahun ini ya. Let's say di Agustus mungkin akan ada sedikit hadiah bagi semua subscriber dari channel ini. Seperti apa ya, tunggu nanti lah ya. Pokoknya nanti Agustus tunggu seperti apa. Oke, PWR ini labanya, net profitnya kuartal 1 2023 itu capai 505 M. Sebelumnya 342 M atau naik 47%. Besar juga PWR. Kondisi sekarang ya, harga 670, ada di PI 5,37. Oh, murah. PBV 1 lah ya, anggap aja. Oke, kalau di sini market cap-nya di angka 10,9 T, cash-nya 4,7 T. Wow, lumayan besar juga. Oke, kita ulas. Nah, ini ya, tadi sudah kelihatan. Nah, kalau di laporan keuangan ini secara dolar Amerika ya. Jadi ini labanya 34,9,944. Kalau kita kurskan ke rupiah ya, 34,349,944 kali 15k lah. Ya 500-an kan, 515. Ini 500.000 aja kursnya, lebih biar gampang. Padahal, nah ini pendapatannya itu naiknya atau omsetnya itu naiknya nggak signifikan gitu. Naiknya kita hitung ya, omsetnya sendiri naiknya berapa sih? Kurangi 132 300 012 dibagi 132 300 012 kali 100. Nah, naiknya tuh cuma 3,8%. Tapi kok bisa perusahaan ini naiknya signifikan ya? Bener nggak sih 3% doang? Kok kecil banget ya? Kecil banget. 877 kurangi 132 300 012 dibagi 132 300 012 kali 100. Iya, naiknya cuma 3% doang. Tapi labanya, net profitnya bisa naik 47%. Kok bisa? Nah, ini nanti kita bahas ulasannya di sini. Yang belum tahu POWR ini apa. Kalau dari poster LK-nya sih, nah kayak gini. Cikarang Listrindo Energy udah 30 tahun ya. Wow, 30 tahun anniversary. Nah, kalau kita aslinya kita sudah pernah bahas POWR ya. Mungkin ini nanti di akhir video akan saya taruh videonya lagi, POWR yang dulu, dimana ini berdasarkan pasal 3 anggaran dasar. Maksud dan tujuan perseroan adalah kegiatan pembangkit, transmisi, dan pendistribusian energi listrik kepada konsumen. Pada konsumen akhir. Kegiatan yang tercakup adalah pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, pengoperasian sistem transmisi, hingga sistem distribusi ke konsumen akhir, kegiatan berjualan ke konsumen, dan aktivitas penunjang tenaga listrik. Oke, seperti itu. Pokoknya listrik. Dari ya itulah ya, listrik. Oke. Perusahaannya ini, anak perusahaannya itu ada PT Bahtera Listrindo Jaya. Terus ya itu aja sih anak perusahaannya, satu doang ya. Oke, kita lihat ya. Pasti akan memikirkan, oh berarti ini POWR ini saingannya PLN nih. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari omsetnya bahkan salah satu pelanggannya itu juga ada dari PLN sendiri gitu. Meskipun nominalnya cuman 18 juta US dollar ya. Kecil lah ya kalau dibandingkan total omset 137 US dollar ya. Kalau kita kurskan, kita hitung persentase dari omsetnya dari PLN itu hanya sebatas berapa persen nih?
hanya sebatas 13% doang gitu, nyampe sebatas 13% dari total omset gitu. Nah, paling banyak itu dari pelanggan industri gitu. Sedangkan PLN sendiri itu kan ya customernya retail macam kita, itu kan ya juga banyak banget gitu. Jadi bisa dikatakan segmen bisnisnya itu B2B kalau ini, yaitu pelanggan industri sendiri gitu sih. Dan mereka kan namanya pelanggan industri ya, jadi total atau watt yang atau ya tegangan lah ya dan lain-lain yang dibutuhkan oleh pelanggan itu kan besar juga gitu. Beda dengan kita kan ada 450 watt, 900 dan lain-lain. Kalau ke industri kan ya nggak mungkin gitu. Industri secara besar keseluruhan perusahaan kan nggak mungkin hanya sebatas sekian watt ya. Bahkan mungkin megawatt kan. Oke, itu kasnya sendiri perusahaan di angka 300 juta US dollar ya. Naik, padahal ini hanya 3 bulan naik, sebelumnya 305 jadi naik 11 juta US dollar gitu. Kalau kita hitung kenaikannya itu capai berapa? Naiknya 305 0837 0,83705. Naiknya capai 11 juta US dollar. Kalau kita kalikan 15.000 itu kenaikannya capai 175 M. Wow, gede banget nih. Gede banget. Kalau kita hitung ya kasnya ya. Kasnya secara rupiah itu di angka juta miliar 4,7 T. Wow, 4,7 T. Hampir separuh dari market cap-nya. Market cap-nya kan 10 triliun ya. 11 lah ya. 10,9 tadi kan. Oke. Luar biasa nih. Kita cek ya kasnya ya. Kasnya itu susunannya seperti apa untuk kasnya sendiri. Untuk POWR ada di rupiah, oke ini di bank dan ini di deposito gitu. Kalau di deposito totalnya 200 juta. Oke, di deposito dia paling banyak ya. Kalau dibandingkan dengan di kasnya dalam bentuk di bank, ada di bank itu totalnya 105 juta US dollar, tapi yang di deposito itu totalnya lebih gede, itu 211. Jadi ini masuk klasifikasi saya pribadi secara personal. Buat apa naruh kas banyak-banyak di rekening, lebih baik taruh di deposito gitu menurut saya ya. Nah, ini 66%-nya sendiri dalam bentuk deposito. Itu suku bunganya atau bunganya sendiri itu dolar sendiri itu 3/4 sampai 5,57% per tahun. Oke, lalu rupiah ada 4 sampai 5,25%. Oh, bagus nih. Bagus ya. Bagus banget untuk perusahaan. Kalau menurut saya ya kasnya sendiri. Nah, kita compare gitu dengan hutangnya, liabilitasnya terutama yang berbunga gitu. Jangka pendek nggak ada yang berbunga menurut saya. Yang jangka panjang nih ada utang wesel. Utang wesel, di mana utang wesel nih kan ada bunganya ya. Note 14 utang wesel. Note 14 kita hit ya, ini utang wesel. Oke, utang wesel memiliki bunga 4,95% dengan nominal 550 juta dolar dolar Amerika USD. Ya. Itu sih. Totalnya segitu ya utang weselnya ya. Sedangkan kalau ini total utang weselnya kan 500 juta ya, 544 juta dibayar dengan kasnya sendiri enggak cukup nih. Enggak cukup, butuh duit lagi nih mereka. Butuh duit ya, 500 ini kan 300 juta doang ya. Jadi butuh duit lagi. Jadi secara dan ini jatuh temponya kapan ya? Bentar. Belum dicek tadi ya. Utang weselnya ini berdasarkan perjanjian grup. Oke. 2026 kayaknya deh. Dan peringkat oke. Pada penerbitan ditebus. Oh ya, ini. Semua kewajiban dari penerbit terkait dan notes 2026. Bunga tersebut terhutang per 6 bulan. Oke, setiap tahunnya dimulai pada tanggal 14 Maret 2017. Jadi ini utang sejak tadi 14 Maret
2017 utang sampai 2026. Oh ini bila ditebus selama periode 12 bulan dimulai dengan masing-masing tanggal 2021, 2022, 2023, 2024. Sewaktu-waktu pada atau setelah tanggal 14 September 2021, perusahaan dapat menebus senior notes seluruhnya atau sebagian pada harga penebusan setara dengan 102,475% dan ini plus ini pokok dan bunganya ya. Tebus jika ada pada tanggal penebusan bila ditebus selama periode 12 tahun dimulai. Oke. Perusahaan bisa menebus ya sampai ya ini batas 14 September 2024. Oke sih itu sih. 2024 ini 2023. Oke, masih ada 1 tahun September kan. Oke, masih ada. Jadi kalau berdasarkan itu menurut saya dengan kasnya segitu ya, kasnya doang ya, menurut saya nggak oke. Mungkin pasti perusahaan ini punya skema-skema bagaimana untuk membayar utang wesel ini. Saya akan menunggu ya skemanya seperti apa gitu. Dan mereka punya saldo laba belum ditentukan penggunanya itu lumayan besar yaitu 325. Kalau ini ditambah ya 325 juta ditambah tadi kasnya 316. Nah ini udah bisa nutup sih, udah bisa nutup banget yang utang wesel 544 doang. Masih bisa. Nah, kalau hal itu dilakukan, kita mau ngitung nih. Dia punya free cash flow tuh berapa sih? 247 ditambah tadi kasnya itu 316 803 449. 642 dikurangi utang wesel 544 ya kalau nggak salah ya. Ya, 544 410 641. Jadi mereka punya free cash flow itu 97 juta atau kali 15.000 sebesar 1,4 T. Ya, juta miliar. Ya, 1,4. 1,5 lah. 1,5 T free cash flow mereka ya. Dengan asumsi ini saldo labanya juga digunakan untuk bayar utang wesel itu sih. Enggak well lah ya menurut saya ya. Menurut saya enggak well. Bisa dikatakan agak dangerous mungkin bisa jadi. Cuman sisi positifnya yaitu tadi perusahaan menaruh kasnya dalam bentuk di deposito which is good. Itu adalah salah satu cara ya biar mereka juga bisa ngegulung uangnya sendiri, bahkan bisa sampai nantinya sampai tahap tertentu bisa untuk nutup si wesel itu sendiri. Bukan tidak mungkin hal itu dilakukan oleh perusahaan gitu. Cuman untuk sekarang menurut saya nggak dulu deh untuk POWR ya menurut saya gitu. Nah, lantas apa sih yang membuat si POWR ini naik kencang padahal omsetnya tadi naik cuma 3% gitu. Nah, ini kalau kita cek di laporan laba ruginya yaitu ada satu yang naik kencang yaitu di di pendapatan lain-lain. Sebelumnya yang 450.000 US dollar sekarang 2 juta US dollar ya. Luar biasa kenaikannya luar biasa, hampir 2 juta sendiri ya, 2 juta US dollar sendiri kenaikannya. Kalau kita kali 15.000 itu sudah 30M which is good ya untuk pendapatan lain. Nah kita cek nih pendapatan lain-lain itu apa sih, dari mana. Nah itu ternyata dari keuntungan selisih kurs. Nah ini based on akuntansi aja menurut saya gitu. Itu 1866. Paling gampang adalah ya udah nominal ini dikeluarkan aja dari labanya. Kita tulis dulu di note. Mana notenya? 1866601. Oke, kita tulis dulu di sini. Oke, 1 itu ya gede banget. Dan ini pendapatan bunga. Nah, ini pendapatan bunga salah satu sisi positifnya mereka naruh kasnya itu paling banyak di deposito which is good. Ini hal yang bagus sih menurut saya. Jadi ini tidak perlu dihitung lagi, ini hal yang bagus. Ini bisa menjadi pendapatan yang akan menggulung lagi kan. Konsepnya kalau berbunga kan gitu, bunga berbunga kan, menggulung. Ini hal yang bagus. Oke, jadi yang paling signifikan yaitu tadi selisih kurs tadi. Karena penjabaran laporan. Ini. Sama ya ini. Kita keluarkan aja dari sini. 34. Nah, kita hitung 34349 944 dikurangi dari sini 1866
601. Oke. Hasilnya mereka itu net profitnya hanya 32 juta. 32 juta. Tetapi 32 juta dibandingkan sebelumnya ini juga sudah naiknya lumayan juga gitu. Ini hal yang positif sih untuk perusahaan. Berarti mereka bisa memaksimalkan ya itu tadi kasnya sendiri ya. Makanya bisa menggulung. Bahkan bisa ya sangat signifikan gitu. Nah ini sudah di note bagus. Nah ini kita cek lagi ya. Penjualan dari pelanggan industri ini kan naik juga nih. Nah pelanggan industri itu dari apa sih? Berelasi kah atau waduh note 19 nggak ada nih. Di note 19 kita cek. Dijelaskan nggak di sini? Note 19 oke. Ini nah ini nggak ada nih. Penjualan neto kepada pihak ketiga masing-masing sebesar ini nih pelanggan individual penjualan neto melebihi nggak ada. Nggak dijelaskan pendapatan dari pelanggan industri itu dari mana-mana aja sih. Tuh, cuman Bapak Ibu sekalian bisa cek lagi buat di public expose-nya POWR sendiri ya. Dia di lokasi di mana terus kiranya mana yang bisa menjadi pelanggan mereka itu bisa dicermatin sendiri. Lantas bagaimana kesimpulan dari si POWR dengan harga yang sekarang? Kalau menurut saya sendiri ya POWR secara kesimpulan ya yang menjadi pusat atau dangerous atau hal yang kurang oke secara saya pribadi adalah utang weselnya itu yang menjadi catatan. Cuman yang menjadi hal yang positifnya perusahaan dapat mendapatkan income yang signifikan terutama dari tadi pendapatan bunga. Hal itu kan ada dasarnya kok bisa itu. Nah ternyata dari kasnya mereka 60%-nya sendiri dalam bentuk deposito. Itu harus kita apresiasi memanfaatkan kas yang banyak. Cuman biar ibaratnya nggak mubazir tetap diputarkan ya ditaruh di deposito which is good. Itu sih cuman melihat segmen bisnisnya ya. Segmen bisnisnya ini perusahaan mayoritas di atas 80% itu masih di sektor pelanggan industri. Nah, ini akan menjadi hal yang positif tujuannya. Kalau saya melihat ya secara long tinggal nanti kita lihat ya perkembangan dari pertumbuhan terutama di Cikarang ini ya, karena ini kan Cikarang Listrindo. Nah ini dekat dari pembangkit mereka ini makin bertumbuh nggak perusahaan-perusahaan atau industri-industrinya. Kalau makin bertumbuh which is good karena semakin memperpendek yang namanya cost-nya itu, terus makin berkembang juga akan tentunya akan memberikan efek positif dari segi pendapatan juga secara long ya. Cuman ya itu tadi PR-nya di utang weselnya. Kalau utang weselnya oke, udah hilang, kelar, ini akan menjadi perusahaan yang menarik sih menurut saya. Dan gak akan kecil kemungkinan perusahaan ini bisa dikatakan turun atau sepi peminat ya. Karena makin berkembangnya Indonesia sendiri pasti akan mempengaruhi yang namanya omset atau potensi revenue dari si POWR sendiri. Itu sih kalau Indonesianya makin maju, industri di sini juga akan harusnya lebih maju juga. Industri maju berarti akan banyak industri-industri yang berdatangan atau dibuild dari dalam negeri sendiri. Dan itu perlu yang namanya listrik. Dan kalau nggak salah ya, Listrindo ini kan juga ada data center. Kalau nggak salah ya, nah, bisa cek juga di video POWR sebelumnya. Itu pernah kita bahas. Oke, mungkin itu ya view saya tentang POWR. Jikalau berbeda atau ada pendapat saya yang tidak cocok atau salah, mohon dikoreksi, tulis aja di kolom komentar. Dan silakan kalau mau request sama apa, boleh tulis aja di kolom komentar. Nanti saya dan tim akan seleksi dulu seperti apa dan saya akan baca-baca seperti apa juga. Dan kalau mau pula ngobrol kita bisa ya lewat email. Nanti kalau kita senggang, waktunya cocok kita boleh lah Zoom atau Google Meet bareng. Oke. Jadi itu semoga bermanfaat video kali ini tentang POWR kenapa labanya bisa naik 47%. Semoga terjawab dan semoga Bapak Ibu teman-teman sehat selalu. Bye bye.